Menurut kalian ya, di MCI 8, siapa yang bisa masak, siapa yang nggak bisa masak? Aduh. Kenapa ya? Semua season 7 tuh cowok-cowoknya gini loh. Kayak buaya gitu. Tapi kasih tips and trick gimana caranya ikut audisi MasterChef biar keterima. Oke guys, aku Jenny. Sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama Beka, Bang Ramos. Tadi kan kita habis masak-masak seru ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Mau sharing-sharing ya, alumni MasterChef 8 sama MasterChef 7. Iya. Ya kita mau buka masker dulu, tadi udah antigen sama udah aman. Vaksin. Tada. Oke. Ini kita ngobrol santai aja ya, saling timbal balik aja, jangan tegang. Oke. Ya, jadi bingung ya kalau tegang-tegang sih. Aku mau nanya-nanya nih, Bang Ramos sama Beka itu kenapa sih ikut MasterChef waktu itu? Pas season 7. Jadi kita berdua memang pacaran udah lama. Guys, ada Siap. maksud untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Kenapa sih? Tapi itu hanya dalam mimpi. Kenapa ya? Semua season 7 tuh cowok-cowoknya gini loh. Enggak Kayak lah. buaya gitu. Enggak lah. Tapi banyak kan cowoknya kan? Iya, rata-rata cowoknya mah begini. Makanya Diulangi kan gimana pertanyaannya tuh, diulangi. Canda ya guys. Canda. Kenapa ikut MasterChef? Kenapa? Beka dulu lah, yang lebih tua lah, lebih halo. Menghormati Cewek dulu ya, cewek dulu lah. Kenapa ikut MasterChef? Pada umumnya sama ya, pasti kita semua mah iseng-iseng doang. Nyobain lagi pandemi nggak tahu mau ngapain. Terus audisinya bikin video masak, ya udah iseng aja lah ya. Masukin siapa tahu beruntung ya kan, gitulah. Audisinya bikin apa sih? Audisi yang itu yang Video ya? Yang video itu waktu itu bikin nasi kuning ayam rica. Wow. Tapi tahapannya sama kan? Audisi ngirim dulu video, terus langsung ke juri? Enggak, kita waktu itu ngirim Beda. video offline dulu. Jadi habis ngirim video, kita ada step offline lagi, offline cooking. Itu sama juri bukan? Bukan. Sama jurinya RCTI lah. Ya, tim-timnya Tim RCTI. begitu. Belum langsung ke juri. Oh itu perbedaannya ya? Perbedaannya. Betul. Jadi Bang Ramos? sebenarnya lebih sulit kita lah. Begitu ya? Iya. Kalau Bang Ramos kenapa ikut MasterChef? Kalau gue kenapa ikut MasterChef? Karena waktu itu di pandemik baru mulai kan, usaha saya benar-benar terjun bebas, dalam arti ya benar-benar tidak sesuai ekspektasi, banyak waktu kosong seperti BK. Akhirnya gue dapat info dari temen asistennya Chef Juna. Jadi waktu itu gue cuma iseng-iseng nanya, bro, gue mau ikut MasterChef di mana? Terus kata si Dani namanya asistennya Juna. Lu follow aja Instagramnya MasterChef, biasa kalau ada buka audisi. Ya udah pas beneran gue lihat, ada iseng sama kayak Iya kan, pada dasarnya bikin iseng. video makanan, Iya. kasih masuk di Nitu, dipanggil lolos, terus Yeay. lolos lagi, bisa masak lagi di audisi sampai akhirnya masuk di audisi depan juri ya. Iya, betul. Sebelum galeri atau bootcamp ya? Iya, sebelum bootcamp. Sebelum bootcamp gitu. Emang ada background kuliner nggak sebelumnya? BK lah. Perhotelan doang sih, teh. Perhotelan. Nggak boleh doang dong perhotelan. Perhotelan, gitu. Tapi Dengan kan bangga. Tahu universitasnya tersinggung loh, kok doang-doang. Iya, maksudnya kan bukan yang kayak ada beberapa anak yang lain kan itu yang bener-bener kuliah yang Keren, khusus ya. masak, Masak ya. gitu kan, Oh. kayak Carden Jadi Blue hospitality gitu. ya. Iya, ini kan ada manajemennya juga, Oke. jadi emang nggak spesialis, Nggak spesialis masak di gitu loh. masak ya. Emang ya. amatir, masih koki amatir dibilang gitu. Bang Ramos? Kalau Bang Ramos gimana? Kalau saya tidak ada latar belakang, tidak. Kalau gue memang latar belakangnya itu di food and beverage. Jadi usahanya lebih ke arah beverage, jadi memproduksi bahan baku untuk hotel, restoran, kafe. Kedua sebagai konsultan food and beverage. Asik. Berarti banyak ini dong, banyak pengetahuan tentang makanan dong. Ya. Enggak lah. Berarti nggak aneh dong. Enggak secara tapi profesionalismenya di minuman. Iya. Profesionalismenya di minuman. Saya kompetisinya di makanan. Oh. Tapi setidaknya karena kita konsultan, jadi
kulit-kulitnya tentang makanan, setup dapur, flow chartnya di dapur, ya kita harus tahu gitu. Dan memang hobinya masak dibanding minum sebenarnya, cuman profesionalnya di minuman. Makanya waktu itu minuman dibikin jadi masakan. Jangan macam-macam. Challenge apa tuh? Ceritain dong, aku agak kurang ngerti soalnya aku nggak dong, Mbak. Jadi waktu itu jadi gini, challenge pertama itu ya Bek ya? Challenge pertama. Challenge pertama kita disuruh bikin ayam goreng. Crispy. Jadi ayam goreng crispy, golden, crispy and delicious. Kata Challenge-nya Chef Arnold. ayam goreng. Ayam goreng. Nah, gue udah bikin ayam goreng, udah bikin bagus lah. Nah, gue tuh kan orangnya suka bereksperimen. Di pantry itu gue ada lihat bubuk taro dan bubuk green tea. Terus gue bikin, kayaknya enak ya kalau ayam goreng gue bikin cocolannya itu green tea. Karena gue ingat KFC kan pernah bikin cocolan coklat ya kalau nggak salah. Belum Mas Bro. Nah, jadi gue bikin cocolannya green tea. Ya udah, ternyata kurang cocok. Ininya saus green tea-nya dibuang sama Chef Juna di tong sampah. Tapi tolong Bek, Chef Juna ngomong apa yang tidak keluar di RCTI tentang ayam goreng saya? Iya, ayam gorengnya enak dan seharusnya itu memang Bang Ramos yang menang. Oh, Nindi dengar ya? Harusnya gue yang menang. Seharusnya iya, tapi Hanya- kan karena saus macanya Dan- yang terlalu kreatif tadi tuh loh. Ayam goreng saya dibanding dengan yang lain, kata Chef Juna, gimana? Enak banget ya, enak. Bikinin dulu dong kita. Jauh banget katanya sama kalian tuh, jujur makan Ramos jauh Iya. banget enak itu. Mas Iya. saya kan dinilai whole ya. Iya. Jadi tetap Oh. ya pasti Nindi yang menang. Tapi lah. konsepnya kan gue yang paling bagus. Oh iya, konsepnya dia yang paling bagus karena bucket. Dia konsepnya paling bagus. Si BK bikin bucket walaupun rasanya agak enak. Kurang enak. kurang enak. Dia bikin konsepnya bucket. Jadi itu kenapa mengenai saus green tea. Cuma kata Chef Renata enak sih kalau ditambahin es batu, berarti minuman dong. Gitu. Karena iya berarti gara-gara mixologi jadi kepikirannya Bikin saus green tea. Betul. Gitu. Jadi gitu ya, kalau misalkan udah enak tapi ada yang merusak, jadi kalah juga Udah ya. kalah juga betul karena dilihat kan secara keseluruhan. Iya, Jadi yang mau betul. ikut MasterChef ya Jangan terlalu eksperimen. kreatif. Jangan terlalu kreatif ya. Jadi jurus gimana dong ya? Biasa aja gitu. Apanya? Biasa-biasa aja, yang penting enak, Yang nggak usah penting terlalu enak. kreatif gitu ya. Tetap harus enak ya. Tetap harus enak. Kreatif. Sama harus Tadi suruh take down lagi. Tadi suruh take down gak usah. Ya pokoknya kalian ikut aja lah season 9. Ikut aja lah, pokoknya ikut aja. Gitu. Gitu. Oke. Yes. Dari ketiga juri nih, urutin siapa favorit sampai yang nggak terlalu favorit dari Tuh tiga. nomor 1 gue paling favorit juri. Nomor 1. Woi. Oi, Woi. Kedua. Nomor 1. Nomor 2 Chef Juna. Penjilat ya. Nomor 2 Chef Arnold. Nomor 2 Chef Renata. Kok dua nih? Tumbang. Aman. Semua bagus, semua. Tapi kalau secara pengen ya, maksudnya kalau ditanya suka kan berarti bukan berarti yang jelek ya. Ini lebih ke apa ya? Kayak kita pengen sesuatu, mungkin kalau BK suka warna hitam, gue suka warna Iya. merah misalnya ya. Iya. Kalau gue Chef Juna sih, nggak tahu kalau BK. Kalau BK Chef Renata sih, kalau yang the most ya, saya paling gitu. Soalnya kayak dia masih muda, terus dia udah profesional chef dan ya gitu lah, keren aja pokoknya ya. Lihat Chef Renata tuh panutan gitu, asik. Asik. Panutan ya. Kenapa Chef Juna Bang Ramos? Ntar ditelepon Chef Renata nih. Aduh. Reject dulu ya, reject. Tolong di-cut yang ini. Oke. Gimana lanjut? Kenapa Chef Juna? Kenapa Chef Juna? Kenapa Chef Juna? Pertama apa ya? Gua nanti bahaya lagi ini. Maksudnya gini, gue melihat, gue nggak tahu latar Pasti belakang, mau menyinggung gue hanya mempelajari latar belakang Chef Juna aja ya. Gue lihat ya benar-benar dia di real kitchen gitu loh. Kerjanya beneran di real kitchen, dan gue suka orang yang di kitchen karena kenapa ya, orang di kitchen itu orang-orang yang tough, yang apalagi hot kitchen ya, bukan berarti yang cold kitchen enggak ya, atau pastry, jangan tersinggung ya. Enggak ya. Tapi kalau di hot kitchen tuh menurut gue lebih tough ya. Itu. Nah yang lain kan juga Chef Arnold, Chef Renata kan juga hot kitchen. Emang Chef Arnold pernah di kitchen? Di kitchen. Di kitchen ya? Pernah? Di kitchen ya? Kitchen iya, kitchen. Setahu gua kalau di kitchen Chef Renata juga pernah sih. Chef Renata iya. Chef Renata Arnold juga ada kitchen. ya.
Terus tantangannya kalian kayak beda gitu ya sama season aku teh? Beda. Season 8. Bootcampnya ya? Enggak, tantangan di galerinya gitu. Kayak kita diputer-puter kayak susah banget. Kalau kalian apa sih yang paling susah kira-kira? Apa ya? Apa ya? Kalau gua jujur ya, Jangan bilang nggak ada yang susah. enggak. Aduh, Jujur, yang gua rasa yang paling susah itu tantangan yang basket ditukar tuh. Nindi lagi nih. Si Nindi yang nukerin basket sama basketnya Nindi teh, Vicky. Ini ya, crash ya? Iya. Dari awal. Jadi gua basket Itu beneran gua atau cuma gimmick sih? kalau di galeri gua beneran bersaing, bukan musuhan ya, beneran bersaing. Tapi di luar galeri baik-baik aja. Iya. Kemarin baru pergi makan berdua, terus jalan ke luar negeri di sana. Tipe bola ya, orangnya dari tadi. Tapi kalau di luar nggak, kalau di luar ya baik gitu, beneran baik, hubungan baik, nggak ada ini ya apa namanya, yang di galeri tetap di galeri. Oh, jadi itu yang basket tantangan paling gitu ya? susah basket sih. Kalau yang lain gue merasa biasa aja karena ya udah tahu maksudnya apa yang mau dimasak misalnya kan. Kalau basket kan gue nggak tahu barangnya Vicky apa. Oh itu nukernya tuh gimana sih? Kita nggak ada loh. Masa sih nggak ada? Aku udah keburu pulang maksudnya. Coba Udah jelasin keburu Bu Beka pulang. gimana itu basket. Kita awal-awal waktu itu masih rame. Jadi waktu itu kita disuruh ngambil kan. Nggak tahu nih, kita nggak dikasih apa-apa. Pokoknya ambil aja bahan di pantry. Maksimal 10 ya? Jadi Maksimal kita 10 bahan. setiap peserta disuruh memilih bahan 10 biji untuk masukin ke basket atau ke Iya. keranjang. Oh. Otomatis pikiran gua yang gua ambil akan gua masak dong. Iya. Gitu. Terus kenapa? Ada sesuatu di depan tuh ditutupin. Oh. Jadi beberapa orang tuh kayak sok ngide gitu loh, Iya. kayak mikir oh di depan tuh protein, jadi gua ngambil protein deh, gua ambil bumbu-bumbu aja gitu. Betul. Oh jadi ada yang nggak lengkap juga ya? Ada yang nggak lengkap. Oh pas gitu. dapat kalau dapatnya zong nggak Nah, lengkap Iya. gimana? Itu dia. Nah, dan lebih parah lagi si Nindi dikasih apa istilahnya Privilege. Karena dia menang waktu itu. Dia menang challenge ya. Dikasih privilege buat nuker-nukerin tuh basket. Oh dan dia lihat-lihat dulu isi basketnya apa? Iya. Enak ya. Enak. Terus Bang Rapas dapat apa dong? Gue Nggak ada protein. gue tuh 10 bahan ya, nggak ada proteinnya, nggak ada protein, cuma bawang merah, bawang putih, serai, Oh bumbu dasar. ubi apa ya bahasa Indonesia? Ubi ya? Ubi. Beneran gue bingung ini bikin cabai rawit, ini mau masak apa gila. Itu gue sampai gue pukul kuat banget, ini gue berdarah. Karena gue takut kan masuk pressure test waktu itu. Oh jadi saking tegangnya jadi mukul-mukul Iya. si Ubi gitu. Gimana sih nggak ngerti? Wah pokoknya saking gue, wah ini siapa ini anjing, ini mau masak apa ini, gue stres banget gitu. Oh jadi masaknya teh terlalu tegang gitu ya? Sampai Bukan masak, lupa. maksudnya waktu dapat barangnya gue bingung, ini gue mau masak diapain? apa. Oh, itu challenge berapa sih emangnya? 2 ya? Oh jadi takut pisan ya untuk pressure test ya? Iya. Akhirnya masak apa dari itu? Keranjang siapa dapetnya? Keranjangnya Vicky. Vicky mau masak protein nggak ada beneran. Akhirnya gue bikin sate lilit dari ubi, cocolan sambal. Mau bikin apa? Cuma itu Terus bahan. gimana? Masuk pressure test nggak? Enggak, Oh, karena hebat. dianggap dengan jadi juri mungkin yang menilai yang Bahannya seadanya. seadanya, tapi Oh. bisa jadi makanan, Iya. bukan karena kesalahan gua memilih bahan. Berarti Kalau emang mereka gua dapat- dasarnya jago. Oh ada. Dan ternyata keranjang saya ditukar ke Ramos dong. Dan Ramos ngoceh-ngoceh. VJ, lu mau masak apa ini VJ? Saya kesel banget keranjang saya ditukar dengan keranjang Vicky yang isinya nggak ada protein sama sekali. Mereka dapat apa Mega? Waktu itu lumayan gampang sih, soalnya kan waktu itu Basket siapa ya? Cika. Cika ya? Sama Nindi kan emang deket kan. Terus kayak juri-juri tuh udah tahu gitu. Ah ini si Nindi mah mau nyelamatin BK gitu. Jadi dikasihnya yang gampang. Kayak dia udah lihat oh ini udah lengkap protein. Oh Dikasih. jadi nggak masuk pressure test juga ya? nggak masuk juga. Waktu itu. Itu top berapa sih? Masih top Awal 19 Awal banget. 19-an. 20 orang, masih 20 berarti cari 18. jadi 19 orang di bawah ya, karena kan 19 yang orang, menang iya. di atas kan. Awal banget itu awal. Kalau season kita tuh aneh basket. Pernah jadi 2 kali loh basket swapnya teh. Yang aku masih ada belum pulang, dia swap dengan yang bahan di depan. Oh. Jadi gitu loh kayak kita ngambil bahan buru-buru ke pantry, tapi kita harus misalkan nih aku ngambil 10 bahan, tapi aku ada ngambil cabe misalkan. Tapi misalkan kata si juri itu kita harus buang
satu bahan yang kita anggap mau direlain. Mau relain. Misalnya si cabai ini mau gua relain. Pas dia buka di depan, ternyata ada bahan-bahan yang kayak kepiting, terus ada ribs, terus satu lagi teh apa ya? Lemrek. Nah, Lemrek. kan mampusnya kalau kita mau bikin misalkan pepestrian atau apa-apa nggak nyambung sama yang depan kan lebih mampus. Jadi dia ngetukarnya yang di Ngetukar. depan gitu. Berarti yang dilihat di basket, yang direlain yang dibuang ya? Dibuang. Ada mantan lu nggak waktu itu di situ? Oh ini mantan gue buang aja. Gak bercanda. Jadi bener-bener ini ya, maksudnya 2 kali bisa ganti-ganti gitu ya bahan ya? Iya. Seru juga sih. Yang selanjutnya sih, gue udah pulang, gue juga nggak tahu, cuma denger doang. Iya. Terus kalau ngomong pulangnya gara-gara apa sih? Berapa kali pressure test sih? Bang Ramos berapa kali? Gua pressure test 2 atau 3 kali ya? 2 ya? Oh, Gue pernah sama BK ya? Pernah, kita Pernah. pertama kali gue pressure test Tantangan madu. Itu pertama kali Itu gue pressure pertama. Kedua gua sama Jerry. 3 kali. Ketiga itu gua pulang sama Jerry. Oh. Gua out. Lu yang telur pernah juga bang? Iya, itu sama Jerry juga. Iya, tapi lu nggak keluar kan? Tapi gua nggak keluar. Iya. Terus lagi Terus yang terakhir tantangan sama itu. Jerry lagi. Tapi gua sama Jerry Dua-duanya yang keluar. dua-duanya keluar. Oh, langsung pulang double hari Pulang, kerja, langsung hari. dua-duanya pulang. Iya, Cuman jangan. comeback di Black Team. Oh, black teamnya banyak kan itu ya? Black Teamnya 6 kita. Cowok semua. Jadi pas Hmm. kita nih yang my team nontonin Black Team, gila keren banget nih orang. Oh, kayak keren gitu ya? Hitam-hitam Iya, lagi. hitam-hitam lagi ya. Tinggi-tinggi, hitam-hitam. Hitam-hitam ya. Itu black team ada di top berapa sih? Top 12. Top 11. Oh. Top 11. Black Jadi team. yang 11 pulang, masuknya 1 juga? Masuknya Nambah 2. kita. Oh, nambah? Nambah 2 ya. 1 pulang, jadi 12 lagi. 12 lagi. Balik. Gitu ya. Aku mah di 6-nya sedih ya. Jadi gue Curhat. sebenarnya waktu itu di comeback Black Team gue ngalah aja lah karena kalau gue maju pasti gue Iya, yang lu menang hebat. kan. Iya. Jadi yaudah lah gue gue ngalah lu maju ya biar lebih dramatis lu Oh my maju. God. Bukannya lu ngalah sama Vicky. Oh. Iya jangan. Oh. Kalau BK mah berapa kali pressure testnya? 7. 7 kali serius lu Bek. 7 kali pressure test, top 7, season 7. Iya ya. No deh. 7 ya. Makanya sukses ya sekarang. Makanya ya. sukses. Amin. Bener ya? 7 Laki ya. namanya bagus sih. Bener sih. Aku juga dong berarti season 8 top 8 ya. Tapi pressure testnya 8 kali. Iya. 88 lah angka hoki ya katanya. Iya benar. Amin. Nggak putus. Amin. Menurut kalian di MCI 8, kalian nontonin MCI 8 nggak sih? Tipis-tipis lah. Dikit. Ada dikit. Oh gitu. Jadi tahu dong siapa-siapa aja yang kontestan nih. Tahu. Menurut kalian ya, di MCI 8, siapa yang bisa masak, siapa yang nggak bisa masak? Aduh. Wah ini pertanyaan bahaya banget Iya ini. nih. Bahaya. Diserang nih sama follower Iya. dia. Dia gitu. Gua rasa Yang bisa bisa masak aja, aja ya. yang bisa, BK yang yang bisa. tidak bisa gitu ya. Enak aja. Kebalik. Yang Dua lain kali. mah ya lumayan. Yang bisa Lumayan. aja. Yang menonjol. Semua Iya. bisa masak ya? Semua pasti bisa masak. Pasti bisa Betul. masak. Semua pasti bisa masak karena nggak mungkin RCTI memasukkan orang yang nggak bisa masak ya. nggak mungkin. Tapi penilaian orang kan beda-beda. Beda-beda, Tapi ini iya. menurut opini saya dan BK. Dek, jangan tendang-tendang kaki gue. Mana ada gua tendang-tendang. Jadi aja lah. menurut kita, jadi untuk yang jawaban saya semua bisa masak. Iya, semua bisa. Bisa. BK? Ada yang menonjol nggak ini teh? Oh menonjol. Kalau menonjol yang pertama hostnya dong. Aduh jangan dong. Serius. Jangan menjilat Gua dong. enggak menjilat. Jadi Gimana? Konten siapa itu ya? nomor rekening udah gue WhatsApp kan bro. Jadi nomor 1 pasti Jenny. Maksudnya yang terdekat dulu kan pas mumpung ada. Menurut gua kenapa? Karena bisa pastry dan memang punya toko kue, jadi otomatis sudah Iya. biasa di kitchen. Kedua masak tadi aja kan gue coba masakan lu enak. Iya, lu beneran jadi enak. jurinya ya. Beneran enak masakannya. Baru yang Jenny, Wita, kalau gue lihat mungkin ibu rumah tangga ya biasanya masak buat anak harusnya bisa kan. Dia Wita, terus Lord Adi, Iya, Lord Adi. kayaknya bisa Kayaknya masak. bisa masak. Bisa masak. Siapa lagi ya? Brian. Ya. Brian.
udah mungkin itu ya yang gua sempet maksudnya inilah apa Lebih menonjol gitu ya. menonjol ya. Jadi kalau Brian kelihatan dari teknik masaknya atau gimana? Teknik masak ya. Kalau Teh Wita di rumah ibu rumah tangga yang harusnya bisa masak masakan rumahan setiap hari Betul. terbiasa. Terus Lord Adi, karena apa Lord Adi ini? Mungkin karena orang perantauan, jadi gua juga merantau kan. Orang merantau itu nggak mungkin nggak bisa masak. Karena kenapa? Pasti mau hemat. Kalau mau hemat salah satunya tentang makanan harus bisa masak. Ya udah biasa gitu ya. Oke. Kalau kata BK siapa? Ya Teh Jenny lah. Aduh kenapa menjilat semuanya? Gila deh, gila banget. Kita gitu, di konten siapa itu? Gak. Tapi emang menonjol kan, maksudnya di awal kan Teh Jenny emang maju terus kan. Maksudnya sering dipanggil. Terus siapa lagi ya? Nadia tuh waktu audisi katanya kan potongannya rapi gitu. Ya. Emang terlihat sih, kayak dia sudah sangat ahli gitu. Ahli ya. Siapa ya? Laude Kayaknya memang orang kitchen. Laude Iya orang sih. kitchen. Iya, emang orang kitchen. Itu dulu lah, 3 dulu. Kalau di season 7 siapa sih yang paling dekat? Asik. Kok gitu? Bang Ramos dulu lah. Kalau gue paling deket, jadi deket ya, karena kan sama sekali kita belum pernah kenal ya. Yep. Akhirnya jadi deket, ya nomor 1 Hamzah ya, karena gue lumayan lama satu unit sama dia. Jadi otomatis karena gue sama dia paling tua di situ lebih banyak sering ngobrol, jadi dekat. Ada lagi satu yang tua. Siapa? Apa? Terus Di-skip lagi. iya, sama Vicky juga dekat karena sama-sama dari Seumurannya, Manado bapak-bapak. juga kan. Umur berapa sih? Geng bapak-bapak. Bang Ramos Gua berapa sih? umur 27. Oh, Jiwanya Seumuran. dulu. 27 tambah berapa? Jadi Vicky dekat terus itu kalau cowok ya. Tapi Ke bisa cewek? tanya BK kok. Gua hampir semua dekat. Maksudnya beneran deket tanpa ada merasa nggak mau deket ya. Walaupun di season kita itu kubu-kubuan jujur aja. Oh gitu. Kubu-kubuan, ada 3 kubu. Nah, Di tiap season gitu 3. ya? Ada kubu-kubuan, cuman Season 8 juga. nggak tahu nanti BK lah yang bisa jawab apakah merasa seperti itu atau tidak. Tapi Kalau nggak gua selalu ke semua tuh beneran ke siapa aja gua care gitu loh. Apakah kubu season 8? Iya. Jadi kalau deket hampir semua sih. Kalau cewek gue deket sama Yuri. Deket karena sering ngobrol. Nindi. Terus Sering berantem. sama siapa? Nindi. Ini tuh berantem tapi deket gitu ya? Deket. Kadang-kadang kita olahraga bareng kok. Iya. Lucu ya. Olahraga bareng. Berantem deket. Lari pagi bareng. Kuat olahraga nih BK sama Nindi nih. Enggak lah, Nindi lah. Paling itu sih kata kalau BK deket siapa aja? BK Bang Ramos lah deket. Deket. Buktinya sekali. Iya, Deket, kita bareng. Deket. Sebenarnya deket-deket aja ya Bang ya. Nindi Ini paling deket ya. Nindi Di paling saat galeri ya, tapi kalau di luar galeri malah gue lebih banyak deket sama BK. Iya. Kalau cewek lebih sering ketemu. Beda-beda sih, maksudnya kayak pas karantina sama di luar ya. Iya. Kita akhirin aja ya, kasih tips and trick gimana caranya ikut audisi MasterChef biar keterima, biar berhasil di dunia kuliner. Ya, kasih nasihatnya kepada orang-orang yang menginginkan masuk galeri MasterChef. Bener nggak? Berat banget ya. Iya berat. Iya. BK dulu lah. Kalau misalkan dunia kuliner, ini tips buat masuk MasterChef dulu aja ya. Tipsnya adalah lebih berusaha pastinya ya, sama berdoa. Karena nggak tahu juga gitu loh, maksudnya tiba-tiba tuh dipanggil juga kan, ya anugerah lah, dikasih sama Tuhan kesempatan buat dapet itu. Jadi ya udah berusaha aja, berdoa juga jangan lupa gitu. Terus kalau belum masuk, usaha lagi. Di season 7 yang paling sering ngajak lu berdoa siapa? Iya Bang Ramos. Kasih Rosario. Tato-tatoan gini nih rajin berdoa lu. Kasih Rosario waktu pressure test ya. Oh gitu? Iya, Bang Wow. Ramos gitu. Sangar-sangar tapi hatinya Hello Kitty. Semua yang bertato di season 7 itu hatinya Hello Kitty. Percayalah guys. Percaya, betul. Iya. Silahkan Bang Ramos. Kalau saya pasti sama lah kayak BK ya. Doa. Nomor 1 berdoa pasti ya, karena segala sesuatu ya kita harus Doa, ingat ya. bawalah doa apapun itu ya. Kalau kalian niat pengen masuk MasterChef, bawa lewat doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kuasai basic
tentang penting ya, makanan. Terlebih karena kita Master Chef Indonesia, ya kuasai bumbu-bumbu khas Indonesia, merah, kuning, putih, hitam. Terus yang terakhir apa ya, Bek? Yang terakhir, kalau merasa punya ciri khas, ikut. Kalau kalian tidak punya ciri khas tertentu, kemungkinan kecil diterima menurut saya. Jadi harus punya nilai jual, karena ingat ini kompetisi memasak di TV, bukan kompetisi real memasak yang kompetisi. Jadi ya kita nggak bisa bohong secara looking, dan harus good attitude juga. Gitu. Attitude yang lebih baik Attitude ya. is number one. Gitu. Itu aja paling penting. Intinya mah attitude-nya harus baik, harus tahu basic, harus tahu bumbu dasar Indonesia. Ya. Kalau bumbu internasional emang nggak harus diapalin gitu? Tipis-tipis Harus tipis-tipis aja, karena menurut gua lebih banyak, kalau dari challenge gua lebih banyak kepake bumbu Indonesia ya. Di season 7 ya, nggak Benar. tahu di season sesudah nanti atau sebelum 7 gitu. Jadi kita akhiri aja karena hari sudah petang dan saya harus pulang ke Bandung. Karena ini di studio orang ya. Terus langsung ngobrol-ngobrol. Ya udah, pokoknya tolong promosiin dong YouTube aku yang baru ini ya. Nama YouTube-nya jangan apa sih? Nama YouTube-nya ini. Apa sih nama YouTube-nya? Jangan lupa di Iyalah, Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Teh Jenny. jangan lupa di like, jangan lupa di share, di Di subscribe komen ya. juga. Di komen. Apa aja komennya? Ya, terus itu semua gratis dan Betul. buah berkah, jadi tinggal pencet aja. Ini channelnya Jenny, terus bisa follow IG-nya. IG-nya. Kita juga berdua ya. Iya, dipromosiin ya. Ya. Di bawah. Siap. Oke guys, nanti kita ketemu lagi sama aku Jenny. Dadah. Bye.